Kita harus meditasi pagi ini. Jadi bagaimana kita mengawali hari? Kita harus ketika mata merem, kemudian pertama kan mata merem, kemudian perhatikan nafas, tenang, langsung harus merecall, saya terlahir dengan tubuh manusia yang berharga. Itu harusnya spontan bangkit, melihat tubuh langsung spontan bangkit. Oh, tubuh saya kelahiran luar biasa, saya nggak boleh menyia-nyiakannya, betapa sulit dapatkannya, betapa luar biasa dan bermaknanya bagi kelahiranku yang ini. Itu satu dulu. Setelah itu bangkitin sesuatu yang perasaan yang luar biasa, perasaan yang grateful ya, luar biasa. Lalu berdoa, oh guru yang mujaya di atas kepala saya, berkahilah saya, bagaimana saya harus mengambil intisari kelahiranku yang berharga ini. Lalu guru spiritual memancarkan sinar, turun memberkahi batin kita, masuk ke batin kita dengan cahaya kuning dan putih, putih ke kuning-kuningan begitu. Lalu kita perhatikan pada tubuh kita, pelan-pelan merenungkan tentang topik-topik kematian, manfaat, kerugian, dan cara memeditasikan kematian. Ada tiga kan, kematian pasti datang dan segala macam. Lalu kita bayang pelan-pelan, kalau kita ingat topik ya kita ingat, lalu kalau tidak kita recall sedikit, kemudian pelan-pelan kita bayangkan tubuh kita yang luar biasa berharga ini seperti lilin yang menyala. Seperti lilin yang menyala. Lalu kita amatin, tahu, sadar, lihat. Kita lihat, kita sadar, lihat bahwa lilin saya ini adalah umur, kebajikan, kelahiran waktuku, berharga ini turun, dan dia turun dengan pasti. Setiap tarikan nafas kita adalah berkurangnya umur, turun, dan itu diamatin terus, itu difokusin sampai muncul suatu feeling bahwa saya harus menghargai kelahiran berharga ini. Jika kita tidak bisa memeditasikan dengan kematian, tidak dapat feelingnya yang sebutkan itu, setidaknya kita harus membangkitkan secara logika bahwa saya mati itu pasti terjadi pada saya dan saya harus siap. Dan saya takut jika saya takut tidak siap menghadapi kematian itu. Tapi sebelum itu kita harus bangkitin lilinnya itu. Lilin kalau nggak nyala, nggak turun, kita nggak merasa sedih, kecewa, kok kelahiranku berharga ini mulai hilang. Lalu sikap menghargai itu tidak muncul. Berarti itu baru bisa dipakai untuk bangkitin saya takut mati. Tapi kalau ini tidak bangkit, nanti takut matinya lompat nanti. Yuk kita memeditasikannya. Santidewa mengatakan kita sekarang ini mempunyai sebuah kapal yang luar biasa yang dapat kita gunakan untuk menyeberangi samsara, lautan samsara. Oh manusia, selagi dapat janganlah kau tertidur. Nanti ya ketika kita belajar lebih jauh, sekarang masih kita bisa melihat bahwa kita memiliki tubuh manusia ini seperti ini. Lalu ketika dikatakan kapal, kita memiliki sebuah kapal yang bisa mengantarkan ke
pantai seberang itu nanti di lebih dalam, lebih jauh, kita akan paham banget maknanya. Jadi kalau kita mau belajar Chenyi, belajar Buddhis, guru-guru itu menggunakan setiap kata, dan setiap kata itu ada maknanya. Kenapa dia bilang kapal? Gitu. Kok dia nggak bilang bejana atau apa gitu kan ya? Nah itu salah satu contohnya. Lalu kita hari ini sampai ini hari kita sudah merenungkan kelahiran kita yang berharga, tetapi kita pasti akan mengalami kematian. Jadi ada beberapa poin yang kamu orang perlu catat ya. Satu, makin hari ke depan, kelak kemudian hari atau sekarang aja, orang-orang akan sulit memahami kematian. Jadi generasi milenial ini dan ke depan itu akan sangat susah memahami kematian. Nggak ada sense katanya. Jadi kita bisa bantah dengan dia. Kalau kamu mengatakan tak ada sense, nanti kalau kematian sudah datang di depan batang hidungmu, baru kamu mengatakan, oh I got the sense, itu sudah too late. Sudah terlambat. Jadi inti pesan saya gini, meskipun tidak ada sense, tapi kita harus menggunakan logika kita untuk menaklukkan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh di kita. Jadi satu ini catat baik-baik. Kita lahir di masa kemerosotan, makin ke depan makin merosot. Artinya apa? Makin ke depan orang akan makin sulit memahami Dharma. Diri kita itu kayak ya pola pikirnya aneh sekali lah gitu ya. Untuk suruh memahami Dharma itu susah, atau pokoknya nggak, dia akan berkata-kata dan menggunakan segala macam untuk mengatakan I have no sense, aku nggak dapat merasakan macam-macam dengan pola pikir milenial. You kalau nggak percaya, you coba ajak teman-temanmu bicara, dan mereka akan mengatakan hal-hal yang buat kalau kita baca Lamrim 1-2 kali, kita ajak dia ngomong, kita mengatakan ini orang yang gila. Tapi itu terjadi pada kita. Oke, apa itu? Kabut klesa yang tebal, lumpur ketidaktahuan yang tebal, karma penghalang tebal. Oke, mereka lahir di zaman yang pintar, yes, tapi lack of experience, segala macam hal-hal yang aneh-aneh itu yang seharusnya mereka miliki, mereka nggak punya. Jadi membuat mereka pintar tapi naif. Pintar tapi naif. Nah, jadi satu, meskipun kita kesulitan memahami sesuatu, kita harus paham, oh ya, aku kesulitan memahami sesuatu seperti yang dikatakan di teks. Tetapi saya perlu berupaya ya, berupaya mencoba memahaminya dengan logika-logika tertentu. Jadi pemahamanku itu kita harus hancurkan sendiri. Kita harus hancurkan pemahaman kita sendiri. Jangan simpan menganggap pemahamanmu. Kalau pemahaman benar, ya kamu sudah nggak duduk di sini, sudah jadi Buddha kamu. Berarti selama aku duduk di sini, berarti pemahamanku tidak benar. Yang benar adalah pemahaman yang orang-orang pintar lah, orang guru-guru ya kan. Itu satu. Kedua, kalau kita tidak memahami, tidak mendapatkan sense, rasa tentang kematian, kita harus tidak boleh mengatakan, oh ya, kematian itu tidak akan datang padaku. Oh ya, saya akan mati tapi tidak sekarang. Tapi kita harus berupaya mengatakan, ya, aku meskipun tidak merasakan itu, tapi saya tahu bahwa dia cepat atau lambat akan datang dan saya takut menghadapi itu. Kita harus selalu bilang pada diri kita hal-hal seperti itu. Kalau tidak, kita akan bebal, lama-lama kebas. Kebas, tahu kan? Kita itu kayak batu, dikasih air
kayak air dharma netes itu tidak masuk, tidak nyerap. Nah, kalau sudah begitu bahwa tak ada obatnya sudah. Oke ya. Nah, kita ndak boleh mengatakan, "Oh ya, aku belajar dharma tapi aku tidak paham." Ya sudahlah. Ya segala macam itulah ya. Nah, kemudian kalaupun kita tidak bisa, kalaupun kita agak bebal loh, kayak merenungkan kematian tuh nggak dapat sense, pakai cara membayangkan lilin. Kalau lilin itu padam mulai nyala terus kan lama-lama dia habis. Nah, apanya yang habis? Waktu kita habis. Nah, kalau waktu kita habis lama-lama kan kita akan sadar dan terbangun, kaget. Yang kedua adalah kita memohon guru spiritual. "Oh, guru spiritual, bantulah aku, berkahi aku agar saya nggak sebebal ini." Kita perlu selain belajar dharma, ini anak-anak baru paham ya. Kita belajar dharma, kita perlu senantiasa setiap saat memohon pada guru spiritual memberkahi batinku agar saya paham dan dapat realisasi topik ini atau kalimat ini. Ingat, ini tidak boleh dianggap sepele. Berikutnya, kita merenungkan tentang kematian, itu kita harus tetap paham apa inti topik ini. 1 tidak kekal secara kasar. Dunia ini tidak kekal secara kasar. Yang kedua adalah kita berusaha tidak melekat pada kehidupan ini. Kehidupan ini, dunia ini. Kalau motivasi tengah itu tidak melekat pada kehidupan ini yang secara umum, tidak melekat pada kehidupan samsara ini. Tapi motivasi awal itu tidak melekat pada this life. Dengan barang-barang duniawi. Kita bukan membuat diri kita itu tidak melekat pada dunia itu, artinya aku nggak perlu kerja, nggak perlu makan, nggak perlu beli baju, nggak perlu mandi, nggak perlu potong rambut. Kan tak melekat gitu kan. Itu bodoh itu, bukan begitu. Kita punya barang, kita punya uang, tapi nanti kita akan belajar bahwa melekat itu adalah keseluruhan faktor batin kita, bukan materinya. Kita hidup di dunia ini butuh makan, butuh mandi, beli baju, potong rambut, beli sampo, sikat gigi. Paham maksudnya ya? Butuh makan, tapi tidak over batasnya. Nah, kita harus tahu batas kita di mana. Kita harus mengerti batas kita mana. Jadi supaya kita jaga, kita butuh waspada. Oke, itu nanti dibahas di motivasi berikutnya. Nah, setelah mengerti tentang kematian, lalu kita meditasi tentang proses mati. Meditasi proses mati ini efeknya besar. Hasilnya bisa macam-macam. Tapi secara awal kita mempersiapkan hati kita untuk mati, meninggalkan dunia ini. Bayangin aja, kamu tertidur terlentang terus mati. Lalu ada orang datang ngurus rumahmu, ngurus mayatmu. Lalu secara tanpa sadar ada orang memindahkan kursi. Terus kamu nggak sependapat dengan cara dia bekerja. Kamu bangkit lagi, kan kamu udah mati. Tapi kan ini simulasi. Jadi ketahuan bahwa kita not really siap mati. Oke ya. So misalnya kita bayangin kita mati, simulasi. Ke orang mindahin kursi itu misalnya. Terus kamu ngomel, nggak harusnya begitu. Loh, kamu kan sudah mati kok malah mikirin itu. Bisa nggak kamu pasrah, nggak peduli lagi? Nah, berarti kita nggak siap dengan tetek bengek. Simulasi mati itu menarik. Oke, satu. Yang kedua, kita membayangkan diri kita lapuk, bengkak, berlendir, keluar ulat.
mata melotot, badan kita bengkak, keluar cairan, bau busuk, kemudian keluar belatung, cairan, banyak, busuk, lama-lama habis, tinggal daging, kering, tulang, bau kotor sekali, joroknya minta ampun. Apa yang kita rasa? Rasa melekat pada tubuh keseluruhan hidup ini sudah tak ada, hambar. Nah, itu gunanya kita membuat semangat. Nah, semangat, apa namanya semangat di situ? Ada satu tanda petik semangat, yaitu nafsu keinginan, desire, tentang masih mau ini, itu hambar. Kalau sudah hambar melihat, kamu latih terus dengan hambarnya ini, itu sudah betul. Kita latih terus dengan rasa hambar, terus melihat dunia hambar. Lama-lama kita lihat dunia itu datar. Lama-lama kita, oh ya sama aja. Jadi sekemilau apapun kita bisa melihat, oh ya biasa aja. Nah, itu sudah hampir betul. Sudah betul. Sudah on track. Bahwa kita tidak melekat dengan nafsu. Tapi kita nggak nolak. Dikasih makan ayam goreng enak, ya kita kayak kalian dikasih pizza sama KFC, ya tetap makan. Tapi kan cara pandang kita awal dan cara pandang kita sekarang pada KFC is beda. Apanya yang nggak ada? Semangat berapi-api itunya hilang. Nah, semangat berapi-api itu apa? Desire, nafsu keinginan yang disebut di dalam terjemahan kitab suci bahasa Indonesia itu. Kalau kita nemu di Dhammapada segala macam kan ditulis nafsu keinginan. Nah, seperti itu yang hilang, yang mulai redup, tidak berkobar-kobar. Nah, itu. Nah, kalau kamu mau tahu mula-mula itu kan air. Kalau api berkobar-kobar. Nah, kalau air yang mendidih itu juga mula-mula air itu. Sudah tidak seperti itu hambar. Enggak hambar, tapi ya sudah tenang gitu. Sudah tenang. Lalu kita masuk motivasi agung, motivasi tengah, itu bukan hambar. Makin tenang. Bahkan tembus kayak kaca bening tembus. Oh, di dalamnya cuma segini. Bukan nggak ada, kalau nggak ada itu itu error, tidak benar. Nah, ya paham ya. Nah, itu kita harus selalu meditasi tentang merenung kita mati biar siap. Harus. Nah, caranya adalah kita meditasi seperti lilin. Kita bayangkan lilin, kita nyala, terang, turun. Kemudian mulai turun. Nah, lalu feeling kita apa? Lihat hidup kita sambil perhatikan nafas, hirup, keluar, hidup, keluar. Lilin kita menurun, hidup, keluar, masuk, hirup, nafas, api nyala, turun. Amati terus dengan tenang, dengan penuh kesadaran, dan ingat informasi yang kita dengar, ingat bahan, pelan-pelan. Jadi ingatan itu dibutuhkan. Jadi ingat dan tidak boleh lupa objek. Ingat, tahu, sadar. Lama-lama kita bisa menyadari apa. Coba kita memeditasikan diri. Misalnya kalau ada angin ya, tiup, kita bayangkan seolah-olah apinya goyang, angin kencang padam, matilah. Nah, angin kencang tiba-tiba padam itu ibaratnya mati sekonyong-konyong, mati tiba-tiba. Ada faktor X. Kalau dia kan ada sumbu sama minyak. Nah, sumbu itu umur, minyak itu kebajikan. Kalau kebajikannya habis, sumbunya masih ada, dia mati. Kalau kebajikannya masih ada, tapi umurnya habis, dia bisa mati. Atau dua-duanya masih ada, tapi tiba-tiba ditiup angin, faktor X. Nah, faktor X itu macam-macam, dia mati. Kita perlu memeditasikan ini dengan familiar sehingga diri kita itu paham kesiapan kita seperti apa. Lama-lama kita renungin terus seperti kita akan dapat banyak hal.
Dan kita akan ingat banyak hal. Baca, renungin. Setelah renungin, nanti kesimpulannya itu yang dimeditasikan. Aku takut mati. Misalnya kesimpulannya, aku nggak siap mati sekarang. Kenapa? Belum ada bekal. Jadi nggak siap itu direnungkan. Aku nggak siap mati sekarang, belum ada bekal. Kenapa belum ada bekal? Karena ini aku. Jadi kesimpulannya cuma satu, aku nggak siap mati sekarang. Ya kita renungin aja terus. Aku nggak siap mati sekarang, aku nggak siap mati sekarang. Renungin sampai kita sadar, oh ya saya benar tidak siap mati sekarang karena saya nggak punya bekal. Oleh karena itu saya perlu. Atau kita renungin api pelita, dia turun, nyala, turun, lalu apa? Waktuku habis. Itu aja fokus. Lama-lama, jadi dari objek pelita menjadi waktu habis, lama-lama fokus jadi objeknya ada berubah menjadi waktu habis, terus waktu habis masuk makin dalam. Nah, lalu kita merasa apa? Oh, saya butuh semangat memanfaatkan waktu, atau merasa ternyata hidup ini tak kekal. Paham nggak maksudnya? Ngerti kan? Nah, coba kita beberapa saat meditasi lagi yuk. Mumpung masih bisa meditasi, besok-besok susah loh, Dik. Apakah kita bisa merasakan tidak kekal? Apa itu tidak kekal? Tidak kekal itu adalah momen sekarang berubah menjadi momen berikutnya. Momen yang lalu berubah menjadi sekarang. Momen yang lalu berubah menjadi momen sekarang. Momen yang lalu masih ada nggak? Nggak ada kan? Momen yang sekarang berubah menjadi momen yang akan datang. Momen yang sekarang ada nggak? Berubah menjadi yang akan datang, itu jadi sekarang ini. Begitu terus. Nah, itu yang diperhatikan. Nah, kemudian amati setiap momen. Jika kita bergerak, maka kita bikin karma. Kalau kita diam, fokus, kita diam pada satu titik. Kalau kita bergerak, kita bikin karma. Paham ya? Lalu kita sekarang renungkan, pikirkan momen itu dari masa lalu, sekarang, jadi sebelum, sekarang, dan yang akan datang. Itu terus jalan tuh. Coba amatin seperti itu. Pelan-pelan, tenang-tenang, amatin coba. Nah, pada satu momen kita, pada momen yang baik dalam tanda petik, bukan maksudnya bajik ya, momen yang baik ini kita diam. Tapi setiap momen kita pikiran kita selalu bergerak. Ya. Nah, ketika kita bergerak, masa lalu pun menjadi lalu, tak ada lagi. Ngerti? Masa lalu pun menjadi lalu. Karena kita menggoreskan sesuatu yang dalam pada batin, maka kita ingat masa lalu dalam hal tertentu. Tetapi jika kita sebenarnya masa lalu itu sudah lalu, dengan topik, dengan kondisi sekarang ini, dengan dalil ini, maka kita punya dalil yang sangat kuat untuk melupakan masa lalu. Ya, paham ya? Lalu masa lalu itu kita hanya meninggalkan jejak. Seperti gajah jalan di lumpur, dia jejaknya dalam. Seperti harimau, jejaknya sedikit. Manusia jejaknya tipis.
Nah, jejak-jejak ini menghasilkan karma. Nanti kita bahas di situ. Tapi ini menghasilkan karma. Tapi kita bahas nanti. Nah, jejak-jejak ini menimbulkan kesan. Kemudian terekam di batin. Jadi kayak tape recorder direkam. Kemudian setelah rekam, batin kita itu masih mengingat ingatannya itu. Jadi itu faktor ingatan saja. Ingatan saja kuat pada kejadian itu. Lalu batin ini, si aku ini merasa guilty, merasa gak nyaman atas kejadian itu. Karena tak nyaman, maka batin ini merasa terlukai oleh masa itu. Tapi kok ya sampai di situ. Nah, itu sebenarnya hanya jejak. Kalau kita mau memasuki topik yang namanya berdamai dengan masa lalu, ini titiknya. Kita masuk dari sini. Bahwa saya merenungkan ketidakkekalan, merenungkan topik ketidakkekalan, merenungkan segala sesuatu seperti air, jalan terus titiknya itu dia lewatin terus gitu loh, kayak garis bilangan panjang kita lewatin terus, kita nggak pernah diam di satu tempat, dan setiap garis bilangan itu menimbulkan stempel yang banyak. Itu hanya kesan yang kita tangkap, direkod, seperti gambaran muncul di benak kita ketika kita mata merem melihat gambaran. Kenapa itu berkesan? Karena rekamnya dalam dan kita menimbulkan feeling guilty. Si egonya, diri kita yang merasa terancam atau diri kita yang tersakiti. Nah, diri kita yang merasa terancam, tersakiti ini menimbulkan kesan dalam. Dengan perenungan yang tepat, perenungan yang baik, lalu dengan pemahaman yang baik, pengertian yang baik, masa lalu yang tidak nyaman itu bisa dihapus. Artinya oke, pakai bahasa milenial sekarang. Saya berdamai dengan masa lalu, saya menerima keadaan-keadaan masa lalu, saya melupakan masa lalu. Itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menyenangkan hati ego kita. Jadi objeknya itu pengalaman, subjek utama pelakunya adalah kita. Kita merasa menjadi tuan. Coba kita amati dia. Diri kita itu center, cara mandang ada diri kita keluar. Yang menjadi kita lihat adalah pengalaman. Diri kita menjadi tuang. Jadi objek yang kita bicarakan ini, subjek pelakunya. Padahal pengalaman itu hanya pengalaman. Gambaran seperti kita duduk sekarang meditasi. Coba kita duduk, perhatikan, bayangin meditasi terus muncul gambaran. Ya, hanya itu aja. Karena dia melukai aku, nah aku ini kita anggap ada, maka menimbulkan kita mengatakan saya terluka. Padahal kalau kita lihat dengan bijak, dengan pemahaman yang benar, itu hanya gambaran saja. Lalu renungkan bahwa itu tidak kekal, berlalu, sudah lewat. Lalu kita berdamai. Saya pakai bahasa milenial sekarang, dia berdamai, terima. Nanti kita bahas di topik karma, itu dibahas di situ.